Video lagi untuk kuis Matematika 2, kuis keempat, dengan judul Integral Garis Kompleks. Langsung. Nah, yang pertama ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah rumus untuk mencari persamaan garis dari dua titik koordinat. Ini rumusnya yang atas. Kursor mana ya? Ini. Ini rumusnya. Jadi ada dua koordinat nih, x1y1 dan koordinat x2y2. Kalau mau cari persamaan garisnya, pakai rumus ini. X min X1 bagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Contohnya kayak gini. Ada sebuah garis, namanya garis C. Koordinatnya dari 1,1 ke 4,2. Misalnya yang bawah ini 1,1 ke 4,2. Kita mau tahu persamaan garisnya berapa. Masukin ke rumus. X dikurang X1, berarti yang punya yang ini 1. Dibagi X2. X2-nya itu sini, 4. Dikurang X1-nya kan 1. Ini. Sama dengan Y dikurang Y1-nya 1, dibagi Y2-nya 2, dikurang Y1-nya 1. Tinggal dihitung, dikali silang, kita dapat hasil X sama dengan 3Y minus 2. Lalu kita turunkan. Kita turunkan seperti kemarin. Nah, yang ini berarti turunnya terhadap Y. Ini kan X sama dengan 3Y min 2. Berarti udah terlanjur X-nya sendirian di kiri nih. Ya udah kita turunkan aja. DX per DY kan gitu. Turunan dari 3Y adalah 3. Maka begitu dikali silang, dx sama dengan 3dy. Gitu ya. Jadi ini diturunkan terhadap y. Jadi ada pertanyaan, kenapa diturunkan terhadap y? Boleh nggak turunkan terhadap x? Boleh. Ini kenapa diturunkannya terhadap y? Karena di sini sudah terlanjur x-nya sendirian. Nanggung. Gitu. Jadi turunkan saja terhadap x, langsung hasilnya 3dy gitu loh. Kalau diturunkannya terhadap x, nanti hasilnya apa namanya seper. Karena 3 di sini harus pindah ke sana kan. Sepertiga hasilnya. Tuh. Tapi ini sama saja seperti ini. Nah, lalu rumus berikutnya yang perlu dipahami adalah rumus integral garis kompleks. PowerPoint yang Pak dosen kasih untuk kuis 4 ini kalau buat cek arsip, itu banyak, ada 4A sampai 4E. Banyak sekali. Nah, mungkin ada banyak variasi, seingat gue dulu ada yang bentuknya itu bukan cuma segaris gini, tapi bentuknya kayak segitiga. Nanti ada yang muter clockwise atau counter clockwise. Jadi ada yang CW, ada yang CCW gitu. Itu dulu ada. Cuman mungkin nanti kita buat kalau sempat, kita buat yang garis kompleks dulu. Rumusnya ada dua. Rumusnya satu. Nah, rumusnya seperti ini. Cuman dia kepecah dua, karena ini kan integral garis kompleks. Berarti ada yang bilangan real, ada yang bilangan kompleks, gitu maksudnya. Maka ini dipecah dua. Ini yang untuk bagian real, yang sebelah kanan untuk bagian imajiner atau bagian khayal. Gitu. Nah, contoh soal langsung kita bahas. Nah, ini kita coba kerjakan yang D ya. Kita coba kerjakan yang D. Soalnya seperti ini, jika fungsi f yang isinya itu z-nya itu ini, ada kx plus ly plus m ditambah i itu kan imajiner, dalam kurung px plus qy plus r. Nah, yang kiri, yang klm ini adalah bagian real. Yang nempel sama i, ini adalah bagian imajiner. Jadi nanti kita akan pakai rumus tadi, rumus yang di atas. Nah, ini ya, yang bagian real, bagian imajiner. KLM angka berbeda bukan 0. Ya, ini ketentuan soal yang bisa dirubah-rubah sama Pak dosen nanti. Kita coba kerjakan yang D. Lintasan C dari kuadran 2 ke kuadran 4. Oke, sudah habis. Berarti ini kita di sini. Nah, coba latihan. Ini soal. Lalu KLM PQR-nya ini dikarang sendiri sesuai ketentuan nanti. Lintasan C itu dari kuadran 2 ke kuadran 4. Nah, berarti kan kita butuh koordinat nih. Koordinatnya berapa? Kebetulan karena di soal nggak kasih perintah, ya bebas. Yang penting dia dari kuadran 2 ke kuadran 4. Kuadran 2 ke kuadran 4 gitu. Nah, berarti kalian harus paham prinsip ini kuadran. Jadi koordinat kartesius dibuat seperti ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, titik koordinat yang dibuat harus ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Berarti kan kuadran 2 itu adanya di sumbu X negatif, sumbu Y positif. Berarti kalian bikin nih, kurung. Misalkan gue bikin angkanya sih biasa yang genap, biar enak aja. Minus 2,4. Ini ngarang aja.
Karena yang penting sumbu X-nya negatif, min 2, dan sumbu Y-nya positif, 4. Gitu. Kalau untuk kuadrat 4, dia ada di kanan bawah ini. Berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Gitu. Maka ini gua karang lagi angka yang penting genap 6, minus 4. Gitu. Kalau nanti di soal ada perintah koordinatnya sesuai NIM atau apa ya ikutin ya. Jangan ikutin angka ini kan buat latihan. Langkah pertama kita persamaan garis dengan rumus yang tadi di PowerPoint. Masukkan X dikurang X1. X1-nya itu si minus 2. X dikurang lagi minus 2. X dikurang minus 2 kan jadinya X plus 2. X2 dikurang X1. X2-nya itu 6 dikurang minus 2 jadinya kan 6 plus 2. Ya kan? Y min Y1. Y1-nya berapa? 4. Berarti Y min 4. Y2 dikurang Y1. Y2-nya minus 4 dikurang 4. Nah, ini ya. Tinggal dihitung. Sat, tiba-tiba. Nggak tiba-tiba. Pokoknya dihitung. Dapat Y sama dengan minus X plus 2. Nah, ini kan udah terlanjur nih. Gue dapatnya Y sama dengan min X plus 2. Ya udah. Kita turunkan terhadap X. Jadi dy per dx sama dengan minus 1. Dx-nya pindah seberang. Jadinya dy sama dengan minus dx. dy sama dengan min dx sampai sini. Lalu ada satu lagi tugas kita adalah mencari u dan v. Apa itu? Yang u itu adalah yang nggak punya yang bagian real. Yang v itu yang nempel sama i. Gitu ya. Jadi u itu adalah kx tambah ly tambah m. Dari mana? Dari soal. Ini ya, dari soal ya. U sama dengan kx plus ly plus m. K-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa kan ada nih ketentuan. Gitu ya, tinggal dimasukin. U-nya dapat X plus 4, Y plus 6. Nah, tadi kan kita punya nih, Y sama dengan min X plus 2. Masukkan ke sini. Ya, Y-nya segini, masukkan ke sini. U sama dengan X ditambah 4 dikalikan Y. Y-nya diganti dengan min X plus 2. Tambah 6. Ini tinggal dihitung. Dapat nilai U itu min 3X plus 14. Sekarang V. V itu ini. PX plus QY plus R. Masukin P-nya 2, Q-nya 3 sesuai ketentuan tadi. Lagi-lagi Y-nya kita ganti dengan min X plus 2. Gitu. Dihitung dapat V sama dengan segini. Min X plus 14. Sekarang kita integralkan. Langkah kedua, kita integralkan bagian realnya. Rumusnya bagian real tadi ada di PowerPoint ya ini. Integral lintasan C U dx min V dy. U-nya tadi sudah dapat, yang ini V-nya sudah dapat, dx dan dy. Nah, ini integral tentu ada batasnya. Batas atas dan batas bawah. Tahu dari mana cara kita menentukan batas? Pertama, kita harus tahu ini mau diintegralkan terhadap X atau terhadap Y. Tadi gue sudah bilang ya, bahwa ini kan tadi gue turunkan terhadap X. dy per dx berarti turunan Y terhadap X. Ketika diintegralkan, itu nanti terhadap X juga. Karena kita mau integral terhadap X, maka batasnya adalah nilai koordinat yang X dari minus 2 sampai ke 6 gitu. Ya, X1 dan X2-nya kan min 2 dan 6. Jadi kita integral dengan batas tersebut min 2 sampai 6. Terbalik boleh nggak? Sebaiknya jangan. Kalau terbalik hasilnya nanti minus gitu. Ini minus nggak? Ya, bukan nanti gitu. Ini sebaiknya batas integral itu yang bawah lebih kecil dari yang atas. Biasanya begitu. Jadi ini tinggal disubstitusi U-nya sekian, dx-nya ada, minus V-nya ada. Dari sini dy. Nah, dy kita substitusi juga. dy itu adalah minus dx. Jadi ini dy dirubah jadi min dx. Gitu, ini tinggal minusnya dibuka, hati-hati. Nah, ketika sudah sama-sama dx, kita bisa gabung min 3x dikurang sama x. Plus 14 plus 14 jadi 28. Nah, integral dengan batas minus 2 sampai 6 dari min 4x plus 28 terhadap x integralnya. Kita integral itu kebalikan dari turunan. Jadi min 4 per 2x kuadrat ditambah 28x gitu. Batasnya minus 2 sampai 6. Yang sebelah kanan, lihat sebelah kanan. Kita tinggal hitung. Cara menghitung batas integral adalah batas atas dikurang batas bawah. Jadi min 4 per 2, kan ini awalnya x nih. Dimasukin batas atasnya 6 kuadrat ditambah 28x. X-nya ganti sama batas atas yaitu 6. Dikurang batas bawah min 4 per 2 dikali, kan ini awalnya x diganti sama batas bawah kuadrat ditambah 28 kali x, ini ganti batas bawah. Ini dihitung dapat nilai 160. Itu bagian real. Cari lagi untuk yang bagian imajiner. Rumusnya ini, yang depannya ada i.
Integral U dy plus V dx. Batasnya sama, kan kita mau integralnya sama terhadap X. Maka batasnya min 2 sampai 6. Masukin U-nya dy, nah dy diganti min dx nih, jangan lupa. V, lalu dx, segini. Ya, cara yang sama seperti tadi, dibuka, lalu kalau sudah sama-sama dx, bisa digabung, dapat integral dengan batas min 2 sampai 6 dari 2 dx, kita integral terhadap x, jadinya x kuadrat. Integral 2 dx adalah x kuadrat dengan batas 6 sampai min 2. Tadi ya, cara hitungnya integral tentu, batas atas dikurang batas bawah. Jangan sampai keliru, gue pernah dulu, gue bilang batas atas kurang batas bawah, dia ngitungnya 6 dikurang minus 2, jadi 8. Nggak begitu caranya. Yang dimaksud batas atas kurang batas bawah adalah dimasukkan ke nilai ini fungsinya. Ini kan x kuadrat, berarti batas atas 6 kuadrat dikurang batas bawah min 2 kuadrat. Jadi 36 dikurang 4, hasilnya 32. Jangan lupa ditempel nilai i-nya nih, i-nya, karena ini bagian imajiner. Ya, jadi totalnya adalah 160 ditambah 32i gitu. 160 itu bagian real, yang 32i bagian imajiner. Gitu. Nah, untuk langkah pemeriksaan, biasa Pak dosen minta pemeriksaan. Cara pemeriksaannya adalah kita balik. Kita balik. Di sini kan gue turunkan Y terhadap X. Ya kan, jadinya min 1. Cara pemeriksaannya dibalik, ini bukan diturunkan terhadap X, tapi diturunkan terhadap Y. Gitu. Diturunkan terhadap Y. Nah, kebetulan hasilnya ini kalau diturunkan terhadap Y, ya minus 1 juga sih hasilnya kebetulan. Tapi kalau pemeriksaan intinya adalah dibalik. Kalau integral sekarang terhadap X, pemeriksaannya integral terhadap Y. Berarti yang berubah apa? Batasnya. Kalau integral terhadap X, batasnya kan lihat koordinat X. X1 sampai X2. Kalau nanti integralnya terhadap Y, ya lihatnya batas yang Y. Y1 sampai Y2. Dalam hal ini 4 sampai ke min 4. Peletakannya yang minus di bawah, min 4 terhadap 4 gitu. Nah, ini kan latihan soal. Aku mau kasih lihat sedikit jawaban kuis. Nah, kenapa bahasnya nggak soal kuis aja? Karena soal kuis yang ini itu soalnya udah hilang. Soalnya hilang, gue udah nggak nyimpen itu tahun lalu nih, 2022 bulan 3. Soalnya udah hilang, ini cuma ada kayak gini doang. Cuma ada kayak gini. Pemeriksaannya di sini gue tulis. Jadi pertama, gue sudah hitung nih. Yang pertama turunan terhadap X, batasnya min 2 sampai 6. Min 2 sampai 6. Ketika di total dapat nilainya min 144i. Sekarang kita pemeriksaan. Lakukan dengan cara yang sama, tapi turunnya terhadap Y. Integralnya pun terhadap Y, maka batasnya berubah. Tuh, jadinya 4 sampai min 4. Gitu. Ini gue terbalik batasnya, tapi kebetulan nilainya 0. Gitu ya. Jadi ingat batas sebaiknya yang minus atau yang nilainya lebih kecil di bawah, yang lebih besar di atas. Kalau terbalik hasilnya minus. Nah, ini bagian imajiner, dihitung lagi ternyata dapatnya min 144i juga sama. Jadi sini gue bilang terbukti sama. Mau diturunkan terhadap X dulu atau terhadap Y dulu, dan sebaliknya di integral X dulu, integral Y dulu, itu hasilnya sama. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jelas untuk kuis keempat ini. Ya waktu kuis dulu boleh sama nih KLMPQR, cuma beda minus. Ya intinya seperti itu, kalau bingung diulang lagi. Yang pasti adalah turunan dan integralnya harus paham. Jadi kita bisa mengerjakan kuis ini. Hati-hati dalam mengerjakan, minus salah satu minus di atas sampai ke bawah salah semua. Hati-hati. Terima kasih.